Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan seluruh kesadaranmu. Bukan sebagai suara yang lewat, tetapi sebagai getaran yang menyentuh bagian terdalam dari dirimu yang telah lama menunggu tanpa kepastian. Jika akhir-akhir ini engkau merasa hidup seolah menahan napas terlalu lama, ketahuilah bahwa perasaan itu bukan kebetulan. Dan jika engkau hampir melewatkan momen ini, pahamilah bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak sekali saja, dan tidak akan mengulang jalurnya dengan cara yang sama. Ini bukan pesan untuk semua orang. Ini bukan narasi penghiburan. Ini bukan janji yang dirangkai agar terdengar indah. Ini adalah peringatan yang lembut, namun tegas, bahwa hidupmu sedang berdiri tepat di ambang pergeseran yang tidak akan kembali ke titik semula. Kamis, 15 Januari 2026. Bukan sekadar tanggal yang akan lewat seperti hari-hari sebelumnya. Ia adalah garis tipis yang membelah perjalananmu menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Yang satu adalah masa ketika engkau bertahan dengan diam. Yang lainnya adalah masa ketika aliran tidak lagi menunggumu siap, tetapi mulai bergerak karena waktunya telah tiba. Jiwa terpilih, mungkin engkau tidak menyadarinya. Namun selama ini, engkau telah berjalan terlalu lama sambil menahan rasa kecewa agar tidak terlihat, menahan harapan agar tidak terlalu berharap, menahan keinginan agar tidak kembali terluka oleh penantian yang tak kunjung terjawab. Engkau menjadi kuat bukan karena hidup memanjakanmu, melainkan karena engkau belajar bertahan di ruang-ruang yang sunyi. Di titik-titik ketika engkau tidak lagi berani berharap besar, namun juga tidak sanggup menyerah sepenuhnya. Dan justru di sanalah hidup mengamatimu. Bukan untuk menguji lebih jauh, melainkan untuk memastikan bahwa engkau telah cukup matang untuk menerima tanpa runtuh, cukup tenang untuk menerima tanpa ketakutan, cukup jujur untuk menerima tanpa rasa bersalah. Jiwa terpilih, aliran uang tidak selalu datang ketika seseorang meminta dengan suara keras. Ia seringkali datang ketika seseorang berhenti memaksa, berhenti membuktikan, dan berhenti menawar hidup dengan kalimat, "Jika aku mendapatkan ini, aku akan tenang." Ada satu titik di mana semesta tidak lagi bertanya, "Apakah engkau siap?" Ia hanya memastikan bahwa engkau telah cukup lama menunggu tanpa merusak dirimu sendiri. Dan titik itu telah dibuka, bukan dengan dentuman, bukan dengan kejutan yang membuatmu melonjak, melainkan dengan perubahan halus yang hampir tidak terdengar, namun dampaknya merambat ke seluruh hidupmu. Engkau mungkin belum melihat angka besar, belum melihat hasil yang bisa diumumkan, namun ada sesuatu yang berubah di cara hidup meresponsmu. Pintu-pintu yang dulu terasa berat kini tidak lagi menolak. Kesempatan yang dulu terasa jauh kini mulai mendekat tanpa perlu dipanggil. Ini adalah jenis perubahan yang membuat seseorang terdiam, karena terlalu dalam untuk dirayakan dengan kata-kata. Jiwa terpilih, ada alasan mengapa selama ini uang terasa seperti tamu yang hanya singgah. Bukan karena engkau tidak layak, bukan karena engkau kurang berusaha, melainkan karena wadah di dalam dirimu masih dipenuhi oleh ketakutan lama. Ketakutan bahwa jika engkau menerima terlalu banyak, maka semuanya akan diambil kembali. Dan sekarang, ketakutan itu mulai melemah. Bukan karena engkau dipaksa berani, tetapi karena engkau lelah hidup dalam mode bertahan. Di titik inilah aliran berubah. Dari datang dan pergi, menjadi datang dan menetap. Jiwa terpilih, jika dadamu terasa lebih lapang saat mendengar ini, jika napasmu terasa lebih dalam tanpa engkau sadari, itulah tanda bahwa jiwamu mengenali momen ini. Bukan karena janji kekayaan, melainkan karena engkau akhirnya diizinkan berhenti berjaga. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ke lapisan berikutnya dari perjalanan ini, aku mengajakmu untuk menandai kehadiranmu secara sadar. Tekan like sebagai bentuk keselarasanmu dengan momen ini. Subscribe agar engkau tetap berada dalam alur yang sama ketika pintu-pintu berikutnya terbuka. Aktifkan lonceng notifikasi
agar engkau tidak melewatkan saat-saat ketika hidup kembali berbicara pelan kepadamu. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar, bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai simbol bahwa engkau siap menerima dengan tenang, tanpa tergesa, tanpa rasa bersalah, tanpa ketakutan lama. Jiwa terpilih, titik itu telah dibuka, dan hidupmu tidak lagi berjalan dalam arah yang sama seperti sebelumnya. Bagian 1. Titik sunyi yang mengakhiri masa bertahan hidupmu. Jiwa terpilih, ada satu fase dalam hidup yang hampir tidak pernah disadari saat seseorang sedang berada di dalamnya. Fase ini tidak dramatis, tidak dipenuhi tangisan keras, tidak pula dipenuhi teriakan putus asa. Ia sunyi. Dan justru karena sunyi itulah, ia sering dilewati, tanpa disadari betapa beratnya. Di fase ini, engkau tidak lagi mengeluh karena sudah terlalu sering kecewa. Engkau tidak lagi berharap berlebihan karena sudah terlalu sering dikecewakan oleh waktu. Engkau tetap berjalan, tetap bekerja, tetap bertahan, namun dengan satu bagian di dalam dirimu yang diam-diam lelah, menahan semuanya sendirian. Inilah fase bertahan hidup yang paling panjang. Bukan karena hidupmu paling sulit dibanding orang lain, melainkan karena engkau memilih untuk tidak menyerah. Ketika menyerah terasa sangat masuk akal. Engkau bangun setiap hari tanpa kepastian yang jelas, namun engkau tetap melangkah. Engkau menjalani hari tanpa jaminan bahwa besok akan lebih ringan, namun engkau tetap bertahan. Dan selama ini, engkau mungkin mengira fase ini adalah hukuman. Padahal sejatinya, ini adalah proses pematangan yang tidak bisa dipercepat. Jiwa terpilih, hidup tidak pernah membentuk wadah besar secara tergesa. Ia memperluas ruang di dalam dirimu perlahan, melalui hari-hari yang terasa sama, melalui pengeluaran yang harus ditekan, melalui keinginan yang harus ditunda, melalui senyum yang harus tetap dijaga meski hati sedang menipis. Semua itu bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk memastikan satu hal, bahwa ketika aliran deras datang, engkau tidak runtuh olehnya. Ada banyak jiwa yang menerima uang besar terlalu cepat, lalu kehilangan arah karena batinnya belum siap. Namun engkau berbeda. Engkau diperlambat bukan karena ditolak, tetapi karena sedang disiapkan, agar mampu menampung tanpa kehilangan keseimbangan. Dan kini, jiwa terpilih, fase bertahan itu mencapai ujungnya. Bukan karena engkau melakukan sesuatu yang spektakuler. Bukan karena engkau akhirnya menemukan rahasia tersembunyi. Melainkan karena engkau telah cukup lama berdiri tanpa mengeluh. Ada satu hukum halus yang jarang dibicarakan. Hidup berhenti menahan ketika seseorang berhenti memohon dengan putus asa. Ketika seseorang tidak lagi berkata, "Kapan giliranku?" melainkan berkata di dalam hati, "Aku akan terus berjalan, apapun yang terjadi." Di titik itulah, semesta mulai bergerak. Bukan untuk menguji lagi, bukan untuk melihat seberapa kuat engkau bisa menahan, melainkan untuk berkata, "Cukup. Cukup menunggu. Cukup menahan. Cukup membuktikan bahwa engkau sanggup bertahan tanpa bantuan." Jiwa terpilih, titik sunyi ini adalah akhir dari satu bab yang panjang. Bab di mana engkau belajar hidup dengan hati-hati. Bab di mana engkau mengatur napas agar tidak terlalu berharap. Bab di mana engkau menjadi kuat tanpa pernah merasa bangga akan kekuatan itu. Dan yang paling penting, bab ini berakhir tanpa suara, tanpa perayaan, tanpa tanda besar di luar. Ia berakhir di dalam. Engkau mungkin merasakannya sebagai rasa lega yang sulit dijelaskan, sebagai napas yang tiba-tiba lebih panjang, sebagai ketenangan kecil yang muncul tanpa sebab jelas. Itulah tanda bahwa hidup tidak lagi memposisikanmu sebagai orang yang harus bertahan. Ia mulai memposisikanmu sebagai seseorang yang layak ditopang. Uang yang akan mengalir setelah titik ini bukan sekadar alat tukar. Ia adalah simbol bahwa hidup akhirnya berhenti meminta pengorbanan tambahan darimu.
Ia adalah penanda bahwa engkau telah melewati garis yang selama ini tak terlihat. Jiwa terpilih. Fase bertahan hidup tidak berakhir dengan ledakan. Ia berakhir dengan pengakuan diam-diam dari semesta. Dan sejak saat itu, setiap langkahmu tidak lagi terasa sendirian. Bagian 2. Saat aliran uang tidak lagi bertanya, apakah engkau siap? Jiwa terpilih, ada satu pergeseran yang hampir tidak pernah disadari oleh mereka yang mengalaminya. Pergeseran ini tidak disertai tanda besar. Tidak ada suara peringatan. Tidak ada isyarat yang bisa dipamerkan kepada orang lain. Namun dampaknya mengubah seluruh cara hidup memperlakukanmu. Selama ini, tanpa engkau sadari, uang selalu datang kepadamu dengan satu pertanyaan tersembunyi. Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Apakah engkau siap kehilangannya kembali? Apakah engkau akan panik jika ia datang terlalu banyak? Apakah engkau akan hancur jika ia pergi tanpa pamit? Dan karena pertanyaan itu belum terjawab sepenuhnya di dalam dirimu, uang pun datang dengan ragu. Ia hadir sebentar. Ia membantu secukupnya. Lalu ia pergi, seolah tidak ingin terlalu lama tinggal. Bukan karena engkau ditolak, melainkan karena batinmu masih berdiri dalam posisi berjaga. Jiwa terpilih, hidup tidak menitipkan aliran besar pada jiwa yang masih memeluk ketakutan lama. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan. Karena uang yang datang deras kepada jiwa yang belum siap, seringkali tidak membawa kelegaan, melainkan kecemasan baru yang lebih halus, namun lebih dalam. Dan selama ini, engkau berada di antara dua keadaan. Tidak kekurangan sepenuhnya, namun tidak pernah benar-benar merasa aman. Itulah masa transisi yang panjang. Masa ketika hidup mengamatimu bukan dari hasil yang engkau capai, tetapi dari caramu menghadapi keterbatasan. Apakah engkau marah? Apakah engkau iri? Apakah engkau menyalahkan diri sendiri atau orang lain? Ataukah engkau tetap berjalan meski hatimu lelah? Dan perlahan, tanpa engkau sadari, jawaban itu terbentuk. Engkau belajar menerima hari-hari yang tidak ideal tanpa mengutuk nasib. Engkau belajar mengelola kecukupan tanpa rasa malu. Engkau belajar menenangkan dirimu sendiri ketika masa depan terasa kabur. Di titik itulah, satu pertanyaan penting terjawab. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan sikap batin. Dan sejak saat itu, jiwa terpilih, aliran berubah. Uang tidak lagi datang sambil menguji. Ia tidak lagi bertanya apakah engkau akan runtuh jika ia datang lebih deras. Ia tidak lagi mengukur apakah engkau akan kehilangan arah jika hidup mulai memberi lebih. Pertanyaan itu lenyap, bukan karena engkau menjadi sempurna, melainkan karena engkau menjadi stabil. Stabil bukan berarti tanpa rasa takut. Stabil berarti engkau tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut itu. Disinilah aliran mulai bergerak lebih lancar. Tidak tergesa, tidak meledak, namun konsisten. Engkau mungkin mulai menyadari satu perubahan kecil, bahwa kesempatan terasa lebih dekat, bahwa keputusan finansial tidak lagi menekan dadamu, bahwa engkau tidak lagi merasa harus mencengkeram apapun terlalu erat. Dan justru karena genggaman itu mengendur, aliran menemukan ruang untuk masuk. Jiwa terpilih, hidup selalu tahu kapan seseorang berhenti hidup dalam mode bertahan. Ia mengenali saat seseorang tidak lagi memandang uang sebagai penyelamat, melainkan sebagai bagian alami dari keseimbangan hidup. Di titik inilah, aliran berhenti bertanya, apakah engkau siap? Ia bergerak karena ia tahu, engkau tidak akan lari, tidak akan panik, tidak akan merusak dirimu sendiri demi mempertahankannya. Dan sejak saat itu, uang tidak lagi datang untuk menguji ketahananmu. Ia datang untuk bekerja bersamamu, bukan sebagai beban, bukan sebagai kecemasan baru, melainkan sebagai dukungan yang tenang. Jiwa terpilih, ketika aliran berhenti bertanya, itulah saat hidup mulai percaya kepadamu. Dan kepercayaan itu
tidak pernah datang terlambat. Bagian 3. Deras yang tenang saat hidup berhenti mengagetkanmu. Jiwa terpilih, banyak orang membayangkan perubahan besar selalu datang dengan suara keras, dengan kejadian yang membuat jantung melonjak, dengan ledakan yang mengubah segalanya dalam satu tarikan waktu. Namun perubahan yang sedang engkau masuki tidak bergerak dengan cara itu. Ia tidak datang untuk mengejutkan. Ia datang untuk menenangkan. Deras yang sedang dibuka untukmu bukan deras yang menghantam. Ia tidak memaksa. Ia tidak merobohkan. Ia tidak menyeretmu keluar dari kendali. Ia seperti sungai yang akhirnya menemukan kemiringan yang tepat setelah lama tertahan di hulu. Airnya bergerak cepat, namun jalurnya jelas. Tenaganya besar, namun arahnya stabil. Inilah jenis deras yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang telah lama belajar menahan diri. Selama ini, engkau mungkin mengira bahwa jika uang datang terlalu cepat, hidup akan menjadi lebih ringan secara otomatis. Namun jauh di dalam, engkau juga menyimpan ketakutan yang tidak pernah diucapkan. Ketakutan bahwa perubahan besar akan membuatmu kehilangan pijakan. Bahwa jika semuanya datang sekaligus, engkau tidak akan tahu bagaimana menjaganya. Dan karena ketakutan itulah, hidup memilih cara yang lebih bijak. Ia tidak mengagetkanmu. Ia menuntunmu. Deras ini terasa sebagai rangkaian peristiwa yang tampak wajar. Satu pintu terbuka tanpa drama. Satu keputusan terasa lebih tepat dari biasanya. Satu hasil muncul tanpa harus dikejar terlalu keras. Namun ketika engkau menoleh ke belakang, engkau akan menyadari betapa cepat jarak yang telah engkau tempuh. Inilah keajaiban yang tidak berisik. Ia tidak meminta tepuk tangan. Ia hanya bekerja. Jiwa terpilih, perubahan seperti ini seringkali membuat seseorang terdiam. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena terlalu sadar. Sadar bahwa sesuatu yang selama ini terasa berat, kini bergerak dengan ringan. Sadar bahwa perjuangan lama tidak lagi menjadi syarat untuk setiap langkah. Sadar bahwa hidup tidak lagi meminta engkau menukar ketenangan dengan hasil. Deras yang tenang ini juga membawa satu perubahan halus di dalam dirimu. Engkau tidak lagi waspada secara berlebihan. Engkau tidak lagi menunggu sesuatu yang buruk terjadi setelah sesuatu yang baik datang. Tubuhmu mulai rileks, pikiranmu mulai melonggar. Dan dari kelonggaran inilah, aliran menemukan jalurnya. Hidup selalu bekerja lebih lancar ketika seseorang berhenti menegang. Jiwa terpilih, banyak orang gagal mempertahankan kelimpahan bukan karena kurang usaha, melainkan karena mereka hidup dalam ketegangan yang tidak pernah dilepas. Mereka menunggu kehilangan bahkan ketika sedang menerima. Namun engkau telah melewati fase itu. Engkau telah cukup lama hidup dalam ketidakpastian untuk akhirnya mengenali satu kebenaran sederhana, bahwa hidup tidak selalu mengambil apa yang ia berikan. Dan karena kesadaran inilah, deras ini bisa tetap tenang. Engkau tidak perlu mengumumkan apa yang terjadi. Tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Tidak perlu mengubah dirimu agar tampak pantas. Deras ini tidak membutuhkan sorotan. Ia hanya membutuhkan ruang. Dan ruang itu kini ada di dalam dirimu. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana reaksi batinmu berubah. Engkau tidak lagi terburu-buru menghitung, tidak lagi cemas menjaga, tidak lagi menahan napas setiap kali menerima. Engkau membiarkan hidup bekerja sambil engkau tetap hadir sepenuhnya. Inilah tanda bahwa deras ini tidak datang untuk menguji. Ia datang karena engkau telah belajar mempercayai ritme. Dan ketika hidup menemukan seseorang yang tidak panik oleh kelimpahan, ia berhenti menahan alirannya. Deras yang tenang ini akan terus bekerja, hari demi hari, tanpa perlu engkau dorong, tanpa perlu engkau awasi. Karena ia tidak datang untuk membuatmu kagum, ia datang untuk menjadi bagian alami dari hidupmu.
Dan jiwa terpilih, ketika kelimpahan terasa biasa, itulah saat ia benar-benar menetap. Bagian 4. Saat penerimaan diam-diam menjadi kunci yang mengubah segalanya. Jiwa terpilih. Ada satu hal yang jarang disadari oleh mereka yang menunggu perubahan besar. Bahwa seringkali yang menghalangi aliran bukanlah kurangnya usaha, bukan pula kesalahan langkah, melainkan ketidakmampuan untuk menerima dengan tenang. Selama ini, engkau mungkin merasa sudah siap menerima lebih. Namun jauh di dalam, ada bagian halus dari dirimu yang masih bertanya, apakah semua ini aman? Apakah semua ini akan bertahan? Apakah semua ini pantas benar-benar menjadi milikmu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak salah. Ia lahir dari pengalaman panjang kehilangan, dari masa-masa ketika harapan yang tumbuh harus kembali dipangkas. Dari momen ketika sesuatu yang mulai terasa stabil, tiba-tiba berubah arah. Maka engkau belajar satu kebiasaan yang sangat halus. Engkau menerima sambil berjaga. Engkau bersyukur sambil bersiap kehilangan. Engkau membuka tangan, namun jari-jarimu masih tegang. Dan hidup merasakan itu. Jiwa terpilih. Aliran tidak pernah memaksa masuk ke ruang yang masih tertutup separuh. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia menghormati kesiapan batin. Maka sebelum titik ini, hidup membiarkanmu menerima secukupnya. Cukup untuk bertahan, cukup untuk melangkah, namun belum cukup untuk benar-benar merasa ditopang. Dan sekarang, sesuatu berubah. Bukan di luar, bukan pada angka, melainkan di dalam caramu berkata ya kepada hidup. Penerimaan yang sedang tumbuh di dalam dirimu bukan penerimaan yang berisik. Ia tidak disertai euforia. Ia tidak membutuhkan pernyataan besar. Ia hadir sebagai kelegaan kecil yang menetap. Sebagai berhentinya pertanyaan, sampai kapan ini bertahan? Sebagai rasa aman yang tidak lagi bergantung pada kepastian mutlak. Disinilah kunci itu bekerja. Ketika engkau berhenti menerima sambil mencurigai. Ketika engkau berhenti bersyukur sambil menghitung risiko. Ketika engkau membiarkan dirimu berkata, aku boleh menerimanya, tanpa syarat tambahan. Jiwa terpilih, uang mengenali ruang batin yang tidak lagi menolaknya secara halus. Ia mengenali tempat di mana ia tidak harus dibuktikan, tidak harus dipertahankan dengan kecemasan, tidak harus dijaga dengan ketegangan. Dan karena itu, ia mulai tinggal lebih lama. Penerimaan ini juga mengubah cara engkau memandang dirimu sendiri. Engkau tidak lagi merasa harus menjelaskan keberhasilan kecilmu. Tidak lagi merasa bersalah ketika hidup sedikit memihak. Tidak lagi merasa harus merendahkan diri agar tetap aman. Engkau berdiri apa adanya, tenang, cukup. Dan dari posisi inilah, aliran menemukan kestabilannya. Jiwa terpilih, banyak orang berusaha membuka pintu rezeki dengan strategi. Namun lupa bahwa pintu itu hanya terbuka penuh ketika engkau berdiri di belakangnya tanpa ragu. Penerimaan bukan tindakan pasif. Ia adalah keputusan batin yang sangat kuat. Keputusan untuk berhenti hidup dalam ketakutan kehilangan sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi. Dan sejak keputusan ini mengakar, hidup berhenti menahan apa yang selama ini ia siapkan untukmu. Bukan karena engkau memintanya lebih keras, melainkan karena engkau akhirnya siap menampungnya dengan tenang. Jiwa terpilih, ketika penerimaan menjadi utuh, aliran tidak lagi mencari celah. Ia menemukan rumah. Bagian 5. Rezeki yang tidak lagi singgah, tetapi mulai menata tempat tinggalnya. Jiwa terpilih, ada perbedaan besar antara rezeki yang datang dan rezeki yang tinggal. Perbedaan ini tidak selalu terlihat dari jumlah, tidak selalu terasa dari kecepatan, namun selalu terasa dari cara tubuh dan batinmu meresponsnya. Rezeki yang singgah selalu membawa rasa waspada. Ia datang bersama pikiran, jangan sampai hilang. Ia hadir bersama kecemasan, ini pasti tidak lama.
Ia membuatmu menghitung sebelum benar-benar merasakan. Dan selama ini, engkau sangat akrab dengan jenis ini. Bukan karena engkau mengundangnya, melainkan karena hidup belum menemukan ruang yang cukup stabil di dalam dirimu. Namun setelah titik itu terbuka, sesuatu yang sangat halus mulai berubah. Bukan pada cara uang datang, melainkan pada cara ia bertahan. Engkau mulai menyadari bahwa aliran ini tidak terburu-buru pergi. Ia tidak meminta perhatian berlebihan. Ia tidak menuntut pengamanan yang melelahkan. Ia hadir dengan rasa, "Aku di sini, dan aku tidak berniat menghilang." Dan rasa ini, jiwa terpilih, jauh lebih berharga daripada kejutan sesaat. Rezeki yang menetap bekerja seperti akar. Ia tidak tumbuh tinggi dengan cepat, namun ia menembus tanah dengan tenang, mengikatkan diri pada struktur hidupmu, dan perlahan membuat segala sesuatu terasa lebih kokoh. Engkau mulai merasakan perbedaan ini dalam hal-hal kecil. Cara engkau memandang hari esok tidak lagi dipenuhi skenario terburuk. Cara engkau membuat rencana tidak lagi dibatasi oleh ketakutan dasar. Cara engkau beristirahat tidak lagi disertai rasa bersalah. Bukan karena semuanya sudah sempurna, melainkan karena hidup tidak lagi terasa rapuh. Jiwa terpilih, rezeki yang tinggal tidak selalu datang sebagai lonjakan besar. Ia sering datang sebagai konsistensi yang menenangkan, sebagai aliran yang dapat diprediksi tanpa menjadi membosankan, sebagai dukungan yang tidak perlu dipertanyakan setiap saat. Dan justru karena itulah, ia bertahan. Hidup tidak menitipkan kestabilan pada jiwa yang masih hidup dalam pola bertahan. Kestabilan membutuhkan kepercayaan. Bukan kepercayaan pada angka, melainkan kepercayaan pada diri sendiri, bahwa engkau mampu mengelola tanpa panik. Dan engkau telah membuktikannya. Bukan dengan keberanian yang keras, melainkan dengan ketahanan yang sunyi. Jiwa terpilih. Ada satu momen ketika engkau akan menyadari sesuatu yang sangat sederhana, bahwa engkau tidak lagi memikirkan uang sepanjang waktu, bahwa ia hadir di latar belakang hidupmu, bekerja tanpa perlu diawasi, mendukung tanpa perlu dipanggil. Itulah tanda bahwa rezeki telah menemukan tempat tinggalnya. Ketika sesuatu tidak lagi menjadi pusat kecemasan, ia berhenti menjadi sumber penderitaan. Dan ketika uang berhenti menjadi sumber penderitaan, ia akhirnya bisa menjalankan fungsinya yang paling murni, sebagai alat, sebagai penopang, sebagai sarana, agar hidup bisa dijalani dengan lebih manusiawi. Jiwa terpilih. Banyak orang mengejar jumlah besar tanpa pernah merasakan aman. Namun engkau sedang memasuki fase yang berbeda. Fase di mana cukup terasa cukup, dan lebih tidak lagi terasa berbahaya. Rezeki yang menetap juga mengubah caramu memandang dirimu sendiri. Engkau tidak lagi merasa kecil di hadapan hidup, tidak lagi merasa harus menunduk agar tetap aman, tidak lagi merasa harus meminta maaf atas keberadaanmu. Engkau hadir utuh, tenang, dan pantas. Dan dari posisi inilah, rezeki memilih untuk tinggal. Bukan karena engkau memaksanya, bukan karena engkau memanggilnya dengan mantra tertentu, melainkan karena ia menemukan satu hal yang jarang ada. Kedewasaan batin. Jiwa terpilih. Ketika rezeki mulai menata tempat tinggalnya di hidupmu, ia tidak hanya membawa kelonggaran materi, tetapi juga ruang bernapas yang telah lama engkau rindukan. Dan ruang itu tidak akan mudah ditutup kembali. Bagian 6. Kepercayaan yang tumbuh tanpa suara, tanpa pembuktian, tanpa ketergesa-gesaan. Jiwa terpilih. Ada satu perubahan paling penting yang terjadi ketika aliran mulai menetap. Perubahan ini tidak terlihat oleh orang lain. Tidak bisa diukur dengan angka. Tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Ia terjadi di dalam cara engkau mempercayai hidup. Kepercayaan yang tumbuh setelah titik ini bukan kepercayaan yang lantang. Bukan keyakinan yang perlu diumumkan agar terasa nyata. Bukan optimisme yang dibangun dari janji-janji besar. Ia adalah kepercayaan yang diam, tenang. Dan justru karena itu,
sangat kokoh. Selama ini, mungkin engkau pernah mencoba percaya dengan cara yang keras, meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja, memaksa pikiran agar tetap positif, menahan rasa takut dengan kalimat penguat yang diulang-ulang. Namun kepercayaan seperti itu selalu rapuh, karena ia dibangun untuk melawan ketakutan, bukan berdamai dengannya. Dan hidup tahu perbedaannya. Jiwa terpilih, kepercayaan yang sedang tumbuh di dalam dirimu sekarang, tidak lahir dari harapan kosong. Ia lahir dari pengalaman nyata bahwa hidup tidak selalu menghancurkanmu ketika engkau melepas kendali, bahwa engkau bisa jatuh tanpa benar-benar hancur, bahwa engkau bisa kehilangan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kepercayaan ini tidak berkata, "Semuanya pasti sempurna." Ia berkata, "Aku bisa berjalan apapun yang terjadi." Dan dari kalimat batin yang sederhana inilah, keseimbangan baru terbentuk. Engkau mulai mempercayai keputusanmu sendiri. Bukan karena semua keputusanmu selalu benar, melainkan karena engkau tahu, engkau mampu menyesuaikan diri jika sesuatu perlu diperbaiki. Engkau mulai mempercayai ritme hidup. Bukan karena hidup selalu ramah, melainkan karena engkau tidak lagi menganggap setiap kesulitan sebagai ancaman. Dan kepercayaan ini, jiwa terpilih, adalah fondasi yang sangat jarang dimiliki. Uang mengenali fondasi seperti ini. Ia mengenali jiwa yang tidak bergantung padanya untuk merasa aman. Ia mengenali ruang batin yang tidak runtuh ketika aliran melambat sesaat. Karena itu, ia tidak perlu pergi. Ia tidak perlu menguji. Ia tidak perlu menjaga jarak. Kepercayaan yang tenang menciptakan hubungan baru antara dirimu dan rezeki. Bukan hubungan ketergantungan, bukan hubungan ketakutan, melainkan hubungan kerjasama. Engkau tidak lagi mengejar uang dengan rasa terdesak. Engkau bergerak dengan kesadaran bahwa apa yang memang selaras akan menemukan jalannya. Dan ini mengubah segalanya. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi sekarang. Napasmu tidak lagi pendek ketika memikirkan masa depan. Bahu-bahumu tidak lagi menegang setiap kali berbicara tentang kebutuhan. Pikiranmu tidak lagi berlari ke skenario terburuk tanpa diundang. Ini bukan karena semua masalah telah hilang. Ini karena engkau tidak lagi hidup di bawah bayangannya. Kepercayaan yang tenang juga membuatmu berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Engkau tidak lagi merasa tertinggal ketika melihat keberhasilan orang lain. Tidak lagi merasa harus menyusul dengan tergesa. Karena engkau tahu, jalurmu tidak sedang lambat. Ia sedang tepat. Dan kepercayaan ini bukan sesuatu yang bisa dirampas oleh keadaan luar. Ia tidak bergantung pada stabilitas sesaat. Ia tidak runtuh hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Ia berdiri sendiri, seperti akar yang telah menemukan tanahnya. Jiwa terpilih, ketika kepercayaan mencapai titik ini, hidup berhenti mengujimu dengan cara-cara lama. Ia tidak lagi mengirimkan krisis hanya untuk melihat apakah engkau akan goyah. Karena engkau telah melewati ujian yang paling sulit, ujian untuk tetap berdiri tanpa jaminan. Dan sekarang, kepercayaan itu bekerja diam-diam, menjaga aliran tetap terbuka, menjaga batin tetap lapang, menjaga hidup tetap bergerak tanpa perlu engkau dorong. Kepercayaan yang tidak berisik ini adalah salah satu bentuk kekayaan paling murni, dan ia telah tumbuh di dalam dirimu tanpa engkau sadari sejak lama. Bagian 7. Kesadaran tenang bahwa hidup kini tidak lagi berdiri di hadapanmu, melainkan berjalan bersamamu. Jiwa terpilih, setelah semua lapisan itu terlewati, ada satu keadaan batin yang muncul tanpa dipanggil. Keadaan ini tidak datang sebagai euforia, tidak hadir sebagai lonjakan emosi. Ia hadir sebagai rasa tahu yang sangat tenang. Rasa tahu bahwa hidup tidak lagi memosisikanmu sebagai seseorang yang harus membuktikan diri. Rasa tahu bahwa engkau tidak lagi berjalan sendirian di jalur yang sama seperti dulu. Rasa tahu bahwa apa yang sedang terjadi
bukan kebetulan yang rapuh, tetapi hasil dari perjalanan panjang yang akhirnya diakui. Kesadaran ini tidak berteriak, ia tidak meminta pengakuan. Ia hanya duduk di dalam dirimu, stabil, seperti cahaya sore yang tidak menyilaukan namun menghangatkan. Jiwa terpilih. Ada masa ketika hidup terasa seperti sesuatu yang harus dihadapi, seperti lawan yang harus ditaklukkan, seperti dinding yang harus ditembus dengan tenaga terakhir. Di masa itu, engkau belajar keras, engkau belajar menahan, engkau belajar bertahan, bahkan ketika tidak ada yang menjanjikan hasil. Namun kini, sesuatu berubah secara mendasar. Hidup tidak lagi berdiri di depanmu sebagai penghalang. Ia berjalan di sampingmu, menyesuaikan langkahnya dengan ritmemu, memberi ruang ketika engkau melambat, dan memberi dorongan halus ketika engkau siap melangkah lebih jauh. Perubahan ini tidak spektakuler, namun ia terasa di setiap sudut hidupmu. Engkau mulai menyadari bahwa hari-harimu tidak lagi terasa bermusuhan. Masalah masih ada, tetapi tidak lagi menekan dengan cara yang sama. Tantangan masih muncul, tetapi tidak lagi membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Dan dari kesadaran inilah, kelimpahan menemukan maknanya yang paling dewasa. Uang tidak lagi hadir sebagai tujuan akhir. Ia hadir sebagai bagian dari alur yang mendukung kehidupanmu. Sebagai alat agar engkau bisa menjalani hari dengan lebih utuh, dengan lebih manusiawi, dengan lebih jujur terhadap kebutuhanmu sendiri. Jiwa terpilih, di titik ini engkau berhenti berkata, "Aku akan bahagia jika." Engkau tidak lagi menunda rasa cukup sampai sesuatu terjadi. Engkau tidak lagi menggantungkan ketenangan pada satu hasil tertentu. Engkau mulai merasakan bahwa hidup sudah berpihak, bahkan sebelum semuanya terlihat sempurna. Kesadaran ini juga membebaskanmu dari kebutuhan untuk membandingkan. Engkau tidak lagi mengukur langkahmu dengan langkah orang lain. Tidak lagi merasa tertinggal hanya karena jalurmu berbeda. Karena engkau tahu, jalur ini memang diciptakan untukmu. Dengan ritme yang sesuai dengan jiwamu. Dengan tantangan yang membentukmu, bukan menghancurkanmu. Dan ketika engkau sampai pada pemahaman ini, hidup berhenti mengujimu dengan kekurangan yang berlebihan. Ia tidak lagi menahan aliran hanya untuk melihat seberapa kuat engkau bertahan. Bukan karena engkau telah lulus dalam arti sempurna, melainkan karena engkau telah jujur sepenuhnya dalam perjalananmu. Jiwa terpilih, ada satu momen kecil yang akan engkau alami. Momen ketika engkau tersenyum tanpa alasan yang jelas. Bukan karena sesuatu yang besar baru saja terjadi, melainkan karena engkau menyadari bahwa beban lama tidak lagi berada di pundakmu. Momen ini tidak akan dirayakan oleh siapapun, namun ia akan menjadi salah satu momen paling jujur dalam hidupmu. Disinilah engkau memahami bahwa derasnya aliran yang dibuka bukan untuk mengangkatmu ke atas orang lain. Ia dibuka agar engkau bisa berdiri sejajar dengan hidupmu sendiri. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, hanya sejajar. Dan dari posisi inilah, semua yang datang tidak lagi terasa mengancam. Karena engkau tidak lagi hidup dalam posisi menantang hidup. Engkau hidup di dalamnya. Jiwa terpilih. Ketika kesadaran ini menetap, engkau tidak lagi bertanya, apakah ini akan bertahan. Engkau hanya melangkah, satu hari pada satu waktu, dengan rasa tahu bahwa apa yang memang selaras akan terus menemukan jalannya. Dan itulah tanda paling jelas bahwa hidup telah berhenti mengujimu dan mulai berjalan bersamamu. Jiwa terpilih, setelah semua ini mengalir dan menetap di dalam dirimu, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tidak ada lagi yang harus dikejar dengan napas tertahan. Tidak ada lagi yang perlu dipaksa agar segera terjadi. Karena hidup telah bergerak lebih dulu. Apa yang sedang terjadi padamu bukanlah lonjakan sesaat, bukan pula kebetulan yang rapuh. Ia adalah hasil dari rangkaian panjang ketahanan yang tidak pernah kau pamerkan. Kesabaran yang tidak pernah kau jadikan alasan untuk merasa lebih suci. Dan keberanian untuk tetap berjalan, bahkan ketika arah terasa kabur.
Hidup melihat itu. Tidak dengan mata, tetapi dengan hukum-hukum halus yang bekerja jauh sebelum pikiran sempat menyadarinya. Jiwa terpilih, ada masa ketika engkau mengira hidup menutup pintu darimu. Padahal sebenarnya, hidup sedang menutup pintu agar engkau tidak masuk sebelum waktunya. Karena tidak semua pintu aman dibuka ketika batin masih gemetar. Sekarang, pintu itu tidak lagi dijaga. Bukan karena engkau memaksa masuk, melainkan karena engkau telah siap berdiri di baliknya tanpa rasa takut. Aliran yang kini hadir tidak meminta engkau berubah menjadi orang lain. Ia tidak meminta engkau melupakan luka. Ia tidak meminta engkau menyangkal masa lalu. Ia hanya meminta satu hal, agar engkau tetap setia pada ketenangan yang telah tumbuh. Karena kelimpahan yang sejati tidak bertahan di ruang yang berisik. Ia bertahan di ruang yang stabil, di ruang yang tidak panik ketika menerima, dan tidak runtuh ketika ritme melambat. Jiwa terpilih, mulai sekarang engkau akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan karena dunia berubah drastis, melainkan karena posisi batinmu telah bergeser. Engkau tidak lagi berdiri di bawah hidup sambil menunggu izin. Engkau juga tidak berdiri di atas hidup sambil menuntut. Engkau berdiri sejajar. Dan dari posisi sejajar inilah, hubunganmu dengan rezeki berubah total. Uang tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar. Ia menjadi sesuatu yang bekerja. Tidak lagi menjadi sumber ketakutan. Ia menjadi sarana untuk merawat hidupmu sendiri dengan lebih layak. Engkau tidak lagi mengikatkan nilai dirimu pada jumlah. Namun engkau juga tidak menolak jumlah ketika ia datang. Engkau menerima tanpa mabuk. Engkau menggunakan tanpa rasa bersalah. Inilah keseimbangan yang selama ini engkau cari tanpa tahu bentuknya. Jiwa terpilih, mungkin engkau masih akan menghadapi hari yang berat. Masih akan ada keputusan yang perlu dipikirkan. Masih akan ada keraguan yang datang sesekali. Namun perbedaannya kini sangat mendasar. Engkau tidak lagi menghadapinya sendirian. Ada rasa ditopang, bukan oleh janji, bukan oleh harapan kosong, melainkan oleh pengalaman batin, bahwa hidup bisa bekerja tanpa harus kau lawan. Dan rasa ini akan terus tinggal. Tidak selalu terasa kuat, namun selalu ada. Seperti tanah yang menopang kakimu, bahkan ketika engkau tidak memikirkannya. Jiwa terpilih, ketika kelimpahan datang setelah titik ini, ia tidak datang untuk mengubah siapa dirimu. Ia datang untuk memperluas ruang di mana engkau bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut. Lebih jujur, lebih tenang, lebih utuh. Dan jika suatu hari engkau menoleh ke belakang, engkau akan tersenyum pelan, bukan karena jumlah yang pernah datang, melainkan karena engkau menyadari satu hal sederhana, bahwa engkau pernah bertahan cukup lama, hingga hidup akhirnya berhenti menguji, dan mulai mempercayaimu sepenuhnya. Jiwa terpilih, biarkan aliran ini berjalan dengan caranya sendiri. Biarkan dirimu tinggal di ketenangan yang telah engkau bangun tanpa sadar. Karena hidup tidak lagi menanyakan apakah engkau pantas. Ia sudah menjawabnya. Dengan cara ia berpihak padamu sekarang.